Untuk kalian yang meragukan Gibran Raka Buming Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Ada yang bilang belum cukup umur, ada yang bilang tidak bisa bicara, ada yang bilang apa kemampuannya. Banyak orang yang meragukan itu. Tapi saya tidak sama sekali meragukan itu. Mengapa? Sebelum dia menjabat menjadi wali kota Solo, dan kini telah menjabat wali kota Solo dengan kiprah yang sangat luar biasa di kota Solo sebagai wali kota. Inilah salah satu perdebatan yang dilakukan Gibran Raka Buming Raka pada saat perdebatan pada pemilihan wali kota. Ya, mudah-mudahan saja ketika saudara menyimak ini dengan seksama, Anda akan tahu orang tidak bisa dilihat dari casingnya. Orang bisa dilihat dari pemikirannya, ide, dan gagasannya. Tidak percaya? Mari kita simak bersama. Kami persilakan yang pertama untuk calon nomor urut 1 untuk memaparkan program unggulan 5 tahun ke depan. Waktu Anda 3 menit, dimulai ketika berbicara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, sebelum saya ke inti materi, visi, misi, dan program, harus kita ketahui bahwa Solo saat ini memiliki 2 tantangan besar yang harus kita hadapi. Tantangan pertama adalah masalah COVID. Masalah COVID ini dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi juga ke ekonomi. Tantangan kedua, yaitu adalah keberlangsungan kota Solo sebagai kota budaya yang modern. Seperti kota-kota lain, kota Solo ini juga menghadapi masalah kemacetan, kepadatan penduduk, dan masalah sampah. Dengan memahami konteks permasalahan tadi, saya dan Pak Teguh menawarkan visi mewujudkan kota Solo sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, sejahtera. Visi ini adalah gerak bersama antara pemerintahan dan segenap warganya, beralaskan semangat gotong royong sebagai modal sosial budaya. Untuk masalah ekonomi, saya dan Pak Teguh akan memfasilitasi restrukturisasi kredit untuk UMKM dan juga memperbanyak program padat karya terutama untuk yang terserang PHK. Yang ketiga, kita juga akan memberikan kelonggaran pembayaran pajak daerah dan juga retribusi untuk UMKM. Lalu untuk membuka peluang, saya juga akan membuka program Creative Hub. Ini nanti saya berharap anak muda di kota Solo memiliki daya saing dan UMKM di Solo bisa naik kelas melalui teknologi digital. Saya optimis Solo bisa bangkit dari COVID. Jika warganya sehat, ekonomi kuat, dan kita harus memperketat tempat-tempat kegiatan produktif seperti kantor dan pasar. Sekali lagi, saya dan Pak Teguh optimis Solo bisa bangkit. Saya mau tanya, dengan itu kan Solo jargonnya milenial. Lah, apa yang pernah Saudara lakukan untuk pembangunan di kota Solo ini tentang milenial? Terima kasih. Baik, silahkan paslon 1 untuk menjawab. Waktu Anda juga 1 menit. Baik, terima kasih Pak. Ini kan kita sedang menghadapi era revolusi industri 4.0 dan juga menghadapi era disrupsi. Ini nanti ke depan kita ingin membangun yang namanya Creative Hub, Pak. Jadi nanti di situ berkumpulnya anak-anak kreatif, bisa mencurahkan ide-ide dan kreativitasnya. Nanti juga kita ajarin hard skill, kita akan menyediakan alat seperti alat sablon, alat obras, mesin jahit, mungkin nanti juga ada 3D printing. Kita juga ajarin lagi Pak, masalah-masalah soft skill, misalnya marketing, branding, bagaimana caranya mendapatkan perizinan. Saya yakin Pak, anak-anak muda Solo ini potensial semua dan mampu membuat
sebuah ekosistem bisnis yang dikomandoi oleh anak-anak muda. Bukan milenial saja Pak, tapi juga Gen Z Pak. Terima kasih. Baik, selanjutnya silahkan paslon 2 untuk memberikan tanggapan. Waktunya juga 1 menit. Itu nanti atau yang sudah, Mas? Maksud saya yang sebelum ini, apa yang pernah Mas Gibran lakukan sebelum ini. Kalau bukan nanti ya, untuk sebelum ini, apa yang Mas Gibran pernah lakukan untuk Solo? Baik Pak, terima kasih Pak Bagio. Yang sebelum ini, saya kan memulai usaha dari umur 23 tahun Pak. Mungkin di media orang taunya saya cuma jualan martabak Pak. Tapi saya ini sebenarnya punya bisnis-bisnis lain Pak. Jadi saya selama ini kalau mau dihitung ya pegawai saya udah banyak sekali Pak. Ya itu salah satu sumbangsi saya untuk bangsa ini Pak. Dan sekarang saya nyemplung ke politik ya tujuannya biar saya bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi Pak. Dan saya tadi bilang masalah kreatif Pak. Karena apa? Karena sebelumnya saya pernah berpartisipasi di acara yang namanya Akademi Instagram Pak. Dan itu sangat-sangat memacu anak-anak muda untuk bisa meningkatkan rasa kewirausahaan. Memulai usaha dari nol, memulai usaha hanya dengan bermodalkan smartphone dan akun sosial media Pak. Ya mungkin kontribusi saya belum banyak Pak, tapi insya Allah ke depan saya bisa lebih lagi. Waktu Anda Mohon doanya. Terima kasih. Terima kasih untuk paslon 01 Mas Gibran, Mas Teguh. Kita tahu bahwa Solo ini ketika hujan, banjir, lalu macet setiap hari, juga tentang tata kelola kota. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana paslon 1 program apa yang akan nanti dibuat khususnya untuk macet, banjir, dan tata kelola kota itu. Baik, langsung dijawab 1 menit. Baik, terima kasih Pak Suparjo. Untuk masalah kemacetan, kita lihat dulu Pak, di mana titik kemacetan dan titik kepadatan lalu lintasnya Pak. Kalau saya lihat, sekarang yang paling padat itu adalah di Kota Barat. Tapi saya yakin nanti ketika flyover Purwosari sudah dibuka, itu nanti akan kemacetan di Kota Barat akan terurai sendiri Pak. Lalu PR-nya nanti tinggal satu Pak, yaitu di Njoglo. Karena di situ ada rel kereta dan ada juga jalan provinsi. Nah nanti akan kami kaji lagi Pak. Solusinya mungkin bisa elevasi rel atau flyover Pak. Oke, doakan saja semoga Njoglo ini bisa lancar dan tidak macet lagi Pak. Terima kasih. Ada waktu. Nah, memang tidak bisa kita melihat orang dari casingnya, dari fisiknya. Tapi lihatlah bagaimana dia berpikir, bagaimana dia memiliki ide dan gagasan. Apa Anda masih belum yakin? Pasti Anda akan kaget ketika orang yang Anda tidak sangka-sangka bahwa dia pandai berdiplomasi, pandai berdebat, dan memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Ini kesempatan bagi kita memiliki calon wakil presiden yang memiliki pemikiran yang sangat luas. Untuk para generasi Z, para pemuda-pemuda, ingat, ini adalah kesempatan Anda memperoleh hak dan kewajiban Anda sebagai seorang pemuda penerus bangsa. Demikian.